Harus bijaksana. 5 syarat berdiri negara. 1, harus ada rakyat. 2 juta rakyat Papua otomatis akan menjadi warga negara Papua yang sebentar akan lahir. 2, harus ada wilayah 11 derajat lintang utara dan 27 derajat lintang selatan. Dari Sorong, Merauke, Jayapura. Ini wilayah yang diperjuangkan oleh ULMWP. Tepuk tangan dulu. 3, harus ada kekayaan alam. Adakah tidak? Ada emas kan tidak? Ada kayu kan tidak? Ada ikan kan tidak? Ada gas kan tidak? Ada uranium? Ada nikel? Dan lain-lain. Ini syarat ketiga. Syarat yang keempat, harus ada pemerintah. Harus ada pemerintahan seperti Indonesia punya. Ini ada DPR, legislatif, ada yudikatif, dan ada eksekutif. Sudah siap. Trias Politikal sebagai lembaga penyelenggara negara ini harus ada di Papua. Siap. Adakah tidak? Kami dengan rakyat sendiri yang jawab. Tidak ada. Sempurna, tidak sempurna, lengkap, tidak lengkap. Indonesia juga begitu. Yes. Sudah 70 tahun merdeka tapi masih kacau sampai hari ini. Kacau sampai hari ini. Kita pun juga sama. Sempurna kan tidak sempurna, kita maju dengan kan. Kita sudah punya trias politik dan lembaga penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Siap. Syarat yang keempat. Kelima. Syarat yang kelima. Coba rakyat yang jawab, jangan saya. Bapak tahu apa? Kami dengan rakyat yang jawab, orang lebih pintar dari kita lagi. Pengakuan internasional sebagaimana Indonesia dapatkan dari Belanda pada tahun 49. 4 tahun setelah Soekarno dengan Muhammad Hatta proklamirkan. Pengakuan internasional. Bapak Ibu baca ini, saya mau kasih tahu kan baik-baik. Nah, kamu dengar baik-baik ya, Pak ini. Kenapa harus ada pengakuan internasional? Kenapa harus ada? Indonesia tahu bahwa Timur itu diintervensi oleh Portugal, Amerika, dan Inggris, Australia. Tapi dia tidak bisa menyerang orang dua. Secara politik, Amerika, Portugal, Inggris, Australia sudah memberikan pengakuan kepada Timur. Secara politik sudah. Kemudian mereka menempuh prosedur mekanisme internasional untuk mendapatkan pengakuan. Kofi Annan tiba di Timur tahun 97. 8 bulan kemudian, 98 referendum diputuskan oleh PBB dan terjadi referendum tahun 2009. 99 di Timur Leste. Indikator pengakuan internasional. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam, dia bilang begini, Melanesia pulang ke Pasifik, pulang ke Melanesia, jangan tinggal di Indonesia. Pernyataan seorang jenderal tinggi, jenderal yang sekolah tinggi sekali. Tapi bodohnya lebih jaga iblis. Bapak Musa, Siap. stop, tidak boleh menghina siapapun. Saya menghina. Tidak boleh. Semua kita tahan diri. Kita saling menghormati, tidak boleh. Jenderal kita Menko Polhukam ini bilang, kamu Melanesia pulang ke Melanesia, jangan tinggal di Indonesia. Intelijen jabat ini baik, lalu kamu kasih tahu ke istana. Pernyataan ini fatal. Pernyataan ini melukai orang Melanesia, bukan saja Papua, Papua Nugini, Solomon, Fiji, Vanuatu, Kanaki, Nauru, orang-orang Samarai. Pernyataan seorang Menko Polhukam telah melukai bukan saja orang Papua, tapi seluruh Pasifik Selatan, pemilik Pasifik. Negara harus mendesak dia untuk mengeluarkan semua pernyataan, tarik kembali pernyataannya, supaya mencabut meluka hati orang Papua atau orang Indonesia. Jika tidak, skenario strategis akan menuju UN. Kita cukup sesalkan pernyataan seorang Menko Polhukam bilang Melanesia pulang ke Pasifik, jangan tinggal di Indonesia. Papua ini tanah Melayu ke tanah Melanesia. Tidak tahu malu ya. Kita tidak demo di Jawa, tidak bisa merdeka dengan kampungnya wilayah di Jawa atau di Nusantara. Lalu dia bilang Melanesia kamu pulang ke Pasifik, jangan tinggal di Indonesia. Dia akan sadar bahwa suatu saat Indonesia yang keluar dari Melanesia. Indikator pengakuan syarat kelima, harus ada pengakuan internasional.
indikator. Bapak Ibu, meskipun Luhut Binsar Panjaitan Menko Polhukam RI mengatakan bahwa ULWP setara dengan NKRI tidak. Dia bilang tidak setara. Tapi MSG mengakui kita. Sekalipun Jakarta tidak akui kita, tapi Pasifik akui kita. Ini kan indikator pengakuan. Hari ini mereka belum mendesak DPR-nya untuk merumuskan satu dua keputusan hukum untuk mengakui kemerdekaan Papua, belum, karena sedang ada level diplomasinya. Tapi secara politik, secara de facto, Papua telah mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Dengan tangan sampai keluar. Supaya kau bijaksana untuk tentukan kau anak istri dan ipar-ipar bapak mantu dan lain-lain. Jangan kau pikir kau berdiri sendiri, lalu kau lari ke tinggal anak istri, bapak mantu dan lain-lain. Indikator pengakuan. Ada dua bentuk pengakuan, pengakuan politik atau pengakuan de facto. Lalu kemudian mekanisme yang ditempuh untuk mendapatkan pengakuan yuridis melalui komisi-komisi internasional. Level diplomasi politik Papua Merdeka sudah menembus tripartit negosiasi. Level diplomasi Papua Merdeka sudah berpindah tangan dari LSM orang perorangan, sudah pindah menjadi diplomasi antara negara dengan negara. Kita sudah sampai di level itu. Karena itu kita tidak sendirian lagi. Papua tidak sendirian lagi. Papua sedang dipantau 1 kali 24 jam oleh internasional. Bisa orang-orang yang biasa-biasa dong bilang, masa kan bisa bikin negara di zaman modern, ini zaman-zaman sinis tombol saja, kan bisa bikin negara. Bisa. 4 aktor penentu kemerdekaan Papua. 4 aktor penentu kemerdekaan Papua. 1. Inisiatif rakyat Papua sebagai pihak yang dijajah harus bekerja berjuang. Kamu sudah berjuang kan tidak? Sempurna kan tidak? Kita sudah berjuang. Sejak 61 sampai hari ini, kita sudah berjuang. Sempurna tidak sempurna, pokoknya kita sudah berjuang. Indonesia juga begitu, pakai babu runcing kita berjuang juga. Sempurna tidak sempurna, kita sudah berjuang. Kemana-mana juga berjuang. Aktor pertama, inisiatif rakyat Papua sebagai pihak yang dijajah harus lakukan sesuatu dan kita sudah berjuang. Aktor kedua, Indonesia sebagai penjajah. Yang menjajah dan yang dijajah harus ketemu satu meja. Amin. Siapa yang harus kasih ketemu yang menjajah dan yang dijajah? Atas restu Tuhan, internasional akan masuk kasih ketemu dua. Sekalipun Menko Polhukam bilang tidak setara, tapi akan ketemu. Akan ketemu. Suka tidak suka, ULWP dengan NKRI ketemu di PBB. Ini aktor kedua. Aktor yang ketiga. Aktor yang ketiga, yaitu mereka yang kasih masuk Papua dalam NKRI ini, yang diatur lewat resolusi PBB 2504, PPR 69 itu, dengan pengertian lain publik internasional. Dorang kasih masuk Papua ke dalam NKRI ini lewat keputusan-keputusan internasional. Melalui selebaran-selebaran yang dorang ada terbitkan oleh Sedar itu betul. Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan stok darah untuk menolong orang-orang percaya di tanah Papua. Meskipun PBB telah menetapkan Papua bagian dari NKRI sebagai prasyarat ketiga, tapi ada mekanisme lain yang bisa kita tempuh untuk mengeluarkan Papua dari NKRI atau dengan penyelesaian lain NKRI keluar dari Papua. Karena waktu 69 Neo Kekrimen pasal 22, pasal 18, pasal 77 mengatur bahwa one man one vote atau satu orang satu suara. Dia dewasa, setiap orang dewasa yang berumur 17 tahun, perempuan ataupun laki-laki, berkewajiban atau memiliki hak menggunakan suaranya pada PPR 69. Apa yang terjadi di negara menggunakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat. Pada waktu 69 orang Papua berjumlah 860.000 sekian penduduk Papua. Pemerintah melalui militernya cukup mengambil 1.025 orang untuk memilih dengan suara bulat NKRI yang amat. 800.000 orang yang lain tidak memilih. Ini
Indonesia tidak? Kita harus memberikan pendidikan kepada berbeda Indonesia bahwa ini salah, ini fatal, tidak benar. Namun sedang menyusun sebuah strategi di level internasional membunuh sebuah bangsa. Oleh karena itu ini tidak benar. Nah, aktor ketiga tadi internasional selain New Agreement, selain resolusi PBB, juga diatur dalam Roma Agreement dan juga South Pacific Commission atau Canberra Agreement yang mengatur tentang persoalan Papua. Jadi 3 aktor. Ada 4 aktor. Aktor pertama rakyat Papua, kedua Indonesia, penjajah dan yang dijajah, ketiga internasional. Yang keempat siapa? Orang kuat. Yang keempat siapa? Kita simbol dia sebagai apa? Bintang fajar yang gilang gemilang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sang bintang fajar sebagai aktor keempat. Sang pemegang waktu. Sang pemegang waktu, sang bintang fajar. Kalau dia bilang 2020, putus. Biar lagi ambil Bill Clinton dengan Barack Obama datang kasih bergabung jurus dengan Jokowi, tidak bisa menghalangi sang bintang fajar pakai putusan. Kalau sudah waktunya tiba, saya mau tanya ibu-ibu yang hamil-hamil atau kita. Mama dia orang hamil kita 9 bulan 10 hari itu mau melahirkan. Siapa yang mau bilang, Mama kau tidak bisa melahirkan tahun depan dulu? Ada kan? Atau dokter juga bisa larang Mama yang mau hamil, mau melahirkan, dia bilang, kau tidak boleh melahirkan, 10 tahun lagi baru kau melahirkan. Tidak begitu. Waktunya melahirkan, harus melahirkan. Aktor keempat, sang bintang fajar, pemegang kunci waktu. Indikator pengakuan internasional secara politik, kita sudah dapatkan pengakuan. Berikan tepuk tangan. Jadi pendidikan politik ini untuk kita semua, bukan saja kamu yang mau merdeka, tapi mereka-mereka yang belum paham tentang hak dasar rakyat Papua dan juga mengerti supaya orang akan nasihat hidup anak istri, karena orang ada investasi di sini, orang ada punya usaha di sini, supaya orang pikir-pikir. Kalau pulang ke Nusantara sudah tidak mungkin ada tanah lagi yang bebas luas untuk orang. Tidak mungkin orang angkat toko mobil, trek, orang punya dealer-dealer, tidak mungkin orang angkat toko rumah, tidak mungkin. Paling 6 bulan dengan baju di badan. Karena itu kita ratifikasi undang-undang kita, kemudian mereka jadi warga negara supaya orang juga tinggal dengan kita. Indonesia hari ini ada orang Belanda, ada orang Amerika, orang Inggris, orang Cina yang jadi warga negara Indonesia. Orang Afrika juga. Papua juga nanti begitu. Bukan saja orang Papua yang jadi warga negara Papua, tapi orang lain yang bukan Papua, termasuk orang Amerika, Afrika, Inggris, dan juga akan jadi warga negara di sini. Dan kita akan sama-sama hidup berdampingan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus sang bintang fajar yang kedua kali, untuk menjemput sale-salenya. Di sana kita akan bergirang, bersuka cita memuji Dia dari kekal sampai kekal untuk selama-lamanya. Luar biasa. Saya ingin pesan kepada para intelijen, kasih tahu Jokowi sebagai seorang ultranasionalis, kasih tahu dia pendekatan kesejahteraan melalui infrastruktur ekonomi, pendekatan kesejahteraan itu benar semua. Beliau 27 Desember 2014 tiba di Jayapura ikut Natal bersama dengan rakyat Papua, dan Musbida dia bilang begini, ada 3 hal yang Jokowi kasih tahu. Tanggal 27 Desember 2014, pernyataan Jokowi ini pernyataan hukum. Dia bilang begini, saya akan kunjungi Papua setiap tahun itu 3 kali. Benarkah tidak? Ayo wartawan yang liput, itu betulkah tidak? Betul. Wartawan tidak mau kasih suara, karena ada wartawan yang plat merah, ada wartawan plat kuning, ada wartawan plat hitam. Pernyataan Jokowi yang kedua, dia bilang begini, Papua ini tidak hanya membutuhkan pembangunan jalan tol, Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan gedung-gedung tingkat, jalan trans, rel kereta, jembatan, pelabuhan, dermaga, dan lain-lain. Tapi Papua harus didengar. Papua harus pakai pendekatan budaya. Ternyata orang Papua minta supaya Jakarta kompromi, kasih lolos orang-orang Papua. Kita perlu sebuah pendekatan kebijakan yang diskriminasi tapi positif. Untuk masa depan merah putih di Papua, tapi orang mau supaya merah putih diturunkan. Bukan orang Papua yang kasih turun merah putih, orang Indonesia dengan aparatnya sendiri yang kasih turun merah putih di Papua. Karena orang gagal mengindonesiakan kita. Jadi jangan sampai salahkan orang Papua karena kasih naik bendera lain. Tidak, ini kegagalan negara sendiri.
Yang sendiri kasih lampu merah putih. Pernyataan Jokowi yang ketiga, Presiden Republik Indonesia yang orang Papua pilih dia ini, ibu pernyataan yang ketiga dia bilang begini, Papua harus ada dialog. Itu pernyataan orang nomor satu di Republik ini, dia bilang Papua harus ada dialog. Sebelumnya beliau ke istana, beliau kunjungi beberapa daerah di Jawa, di Nusantara, beliau ke luar negeri, kembali wartawan tanya dia bilang kita udah dialog kok, mau dialog apa lagi? Bicara lain, latihan lain, main lain. Pemahaman dialog menurut orang Papua ada 4 hal. Intelijen kasih tahu Jakarta, pemahaman dialog menurut orang Papua ada 4 hal. Siapa yang mewakili Jakarta seperti yang Jakarta utus bertemu dengan GAM. Atau yang kedua, topik dialog, kita mau dialog apa? Dialog khusus dalam bingkai NKRI atau dialog penerusan sejarah politik Papua dengan berakhir Papua Merdeka. Dua topik yang sama-sama berbeda. Suka tidak suka, mau tidak mau harus dialog. Amin. Syarat yang ketiga, siapa yang saya ulang yang pertama, siapa yang mewakili Papua, siapa yang mewakili Jakarta. Kalau perundingan Helsinki antara GAM dengan RI, Bambang Darmono, Yusuf Kala, beberapa jenderal di sekitar istana, mereka mendampingi Bambang Darmono dan Yusuf Kala maju berunding dengan GAM. Profesor Damin Kispuri dari Australia mendampingi mereka sebagai penasihat strategis untuk menyelesaikan konflik perpanjangan di Aceh. Berakhir Timur-Timur, berakhir dengan GAM ada di Indonesia hari ini. Ini syarat yang pertama, siapa yang mewakili Jakarta. Beberapa tahun lalu, Papua bilang kita harus dialog, intelijen bilang ke istana, mereka masih banyak komponen, masih banyak fraksi. Kita mau dialog dengan siapa? Sekarang, Papua sudah punya ULMWP. Tepuk tangan dulu. Sudah jelas, yang mewakili Papua sebagai representatif atau konsultatif status ULMWP, United Liberation Movement for West Papua, Persatuan Pergerakan Pembebasan bagi Pembubaran. Ada Rex Rumakik, ada Tuan Dr. Jacob Rupiah, ada Jenny Wenda. saudara perempuan kita, bapaknya mantan diplomat Ulung Leoni Tanggama, Bapak Tanggama, Nicholas Tanggama di Senegal, Afrika pada tahun 69. Seorang diplomat Ulung, Nicholas Tanggama, anak perempuannya Leoni Tanggama. Representasi dari perempuan Papua yang sedang menderita di atas tanah ini. Kemudian yang berikut, yang keempat, Otto Mote sebagai sekjen. Yang kelima, juru bicara mantan narapidana politik Benny Wenda yang berdiam di Oxford. Papua sudah punya 5 orang representasi konsultatif status, memiliki hak yang diberikan oleh 2 juta rakyat Papua, mandat politik resmi, mau mewakili kita, dialog dengan NKRI. Kita tunggu, Jakarta kapan mau kirim orang? Karena sudah 16 tahun, sejak tahun 2000, Papua ingin dialog. Tapi sampai hari ini 16 tahun. Waktu sudah 16 tahun, aspirasi dialog juga sudah 16 tahun. Jakarta dengar, tidak tahu keluar setelah atau masih pelajari. Bapak Ibu, kenapa sampai orang belum mau setuju dialog? Kamu mau tahu dia alasan? Saya kasih tahu alasannya. Kenapa orang belum mau tunjuk tim dialog? Meskipun Jokowi tiba 27 Desember di Jayapura 2014 bilang harus dialog. Tapi sampai sekarang belum ada dialog karena Jakarta masih cari orang. Istana masih cari orang. Siapa yang akan representasi mewakili istana untuk maju dalam sebuah perundingan internasional? Papua sudah punya, tapi Jakarta belum punya. Kenapa? Orang masih cari orang, padahal di sekitar istana ahli banyak. Orang pintar banyak sampai terjadi. Banyak, mau ahli apa saja ada. Ahli membunuh, ahli perkosa, ahli rampakuan dari bank, ahli rampakuan dari birokrasi, semua lengkap. Mereka ada di instansi-instansi penegak hukum. Tapi hari ini mereka belum putuskan siapa yang mewakili Jakarta.
Dan belum putuskan. Tapi kita tetap tunggu karena kita mau penyelesaian Papua harus ada reformasi politik. Sebuah kebijakan yang diskriminasi tapi positif untuk masa depan semua umat di tanah Papua. Itu tadi yang ketiga ya. Siapa? Itu yang pertama. Siapa mewakili Papua, siapa mewakili Jakarta. Yang kedua topik. Jakarta pasti mau dialog otsus dalam konteks NKRI. Sementara Papua mau dialog pelurusan sejarah politik Papua dengan berakhir Papua merdeka. Itu saja. Ini dua topik yang sama-sama antara langit dan bumi. Tapi harus suka tidak suka harus ketemu. Faktor ketiga. Dialog yang bermartabat ini harus berlangsung di wilayah netral. Tidak bisa terjadi di Jayapura, tidak bisa terjadi di Istana Presiden, tidak bisa terjadi di Bandung, Surabaya, Jakarta, tidak bisa terjadi di Manokwari. Tapi harus berlangsung di wilayah netral. Tepuk tangan dulu. Apakah di Vanuatu, apakah di Solomon, apakah di Papua Nugini, apakah di Australia, apakah di Inggris, di Amerika, atau Belanda, terserah. Yang jelas ini prasyarat internasional. Oke. Syarat yang berikut. Keempat. Aktor yang berikut yang keempat. Siapa yang mau jadi juru runding, fasilitator atau mediator? Siapa yang mau jadi juru runding atau fasilitator atau mediator seperti Helsinki, mantan Presiden Helsinki, Finlandia. Dia menjadi juru runding untuk mempertemukan GAM dan RI. Siapa yang mau untuk Papua dan Jakarta? Siapa? Bapak Ibu perlu tahu tanggal 8 Februari tahun ini Melanesia Spearhead Group atau negara-negara ujung tombak Pasifik Selatan, Melanesia. Ketuanya adalah Perdana Menteri Solomon. Mereka secara ubulat telah mengirim surat resmi ke Jokowi tanggal 8 Februari tiba di Jokowi punya meja. Mereka minta supaya Jokowi menerima MSG sebagai fasilitator untuk mempertemukan ULWP dan NKRI. Diplomasi Papua sudah ada di antara negara dengan negara. Bukan lagi orang perorangan, tapi sudah menembus diplomasi internasional antara negara dengan negara yang sekarang baku lobby. Bukan orang perorangan lagi. Apa yang terjadi? Tanggal 9 Februari Menko Polhukam keluar setelah rapat kabinet terbatas tertutup di istana. Menko Polhukam keluar dan menolak. Tidak perlu ada dialog. Tangkap para koruptor di Papua. Sampai ini kita belum lihat pejabat dong tangkap koruptor. Tangkap sudah. Tangkap orang. Tangkap koruptor di tanah Papua. Kita akan bersuka cita. Tapi kalau tangkap aktivis, berbeda lagi. Tangkap koruptor rakyat Papua suka cita, tapi tangkap aktivis internasional yang ribut. Mau promosi naik pangkat, tak jadi, karena internasional ribut. Naik pangkat bisa, tergantung peningkatan. Belum pernah ada koruptor yang ditembak mati. Oke, jadi aktivis yang ditembak siapa mati. yang jadi mediator, fasilitator atau juru runding atau penengah ini? Jakarta sudah tolak. Ini yang tadi saya bilang bahwa ini yang tadi tenang, tidak boleh, semua tenang. Kita hormati, kita hargai. Tenang. Menko Polhukam melihat bahwa ada surat dari MSI untuk dialog antara ULMWP dengan NKRI, lalu beliau bilang begini, ULMWP ini setarakan tidak dengan NKRI. Kalau kamu mau Melanesia, pulang aja, keluar dari Melanesia, keluar dari Indonesia, jangan tinggal di Indonesia. Jadi dia punya maksud itu orang Papua, kita orang keluar dari tempat tanah ini. Ini kita cukup sesalkan pernyataan dari seorang perwira tinggi. Ini negara harus mengklarifikasi pernyataan yang keliru ini untuk mengobati pemimpin-pemimpin Pasifik. Oke, jadi itu syarat yang terakhir dari sebuah prosedur dialog harus berjalan. Jika Oke, kita akan 5 menit lagi kita akhiri, kita punya orasi ya. 5 menit lagi. Saya ingin selesaikan yang sisa, mungkin 5 menit saja lalu kita bisa berdoa dan kita bubar. Bapak Ibu, kalau dialog tidak terjadi, akan ada pendekatan militer.
Jokowi sudah melibatkan semua orang-orang ahli dari DPR, dari yudikatif, dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Baik dia baju hijau, baju coklat, sipil, semua sudah terlibat dalam tim pencari fakta yang Menko Polhukam bentuk, dan mereka sudah lakukan lobby-lobby. Jika laporan ini tidak selesai, pendekatan internasional turun di Papua, maka DPR RI mereka akan memanggil Jokowi dalam sebuah sidang istimewa untuk meminta Jokowi bertanggung jawab karena indikator disintegrasi bangsa terjadi. Jokowi akan digulingkan. Strategi Jokowi adalah beliau harus keluarkan dekret presiden. Beliau harus sampai di strategi terakhir, keluarkan dekret presiden. Negara dalam keadaan kacau, kemana negara dikembalikan kepada Panglima, dan saya mundur. Ini strategi terakhir Jokowi. Mudah-mudahan ada pilihan lain yang Tuhan kasih untuk beliau. Barangkali demikian kita punya orasi politik pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, dan prajuritnya, semua yang berjaga-jaga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kita punya saudara-saudara yang melewati jalan ini dengan menggunakan motor, kendaraan, jalan kaki. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang punya toko, kios, rumah-rumah di sekitaran kita. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada setiap kita, siapa saja yang menyaksikan orasi kita, aksi damai kita pada hari ini. Dengan belas kasih Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati saudara-saudara sekalian. Kami ingin mengundang Bapak hamba Tuhan Padua berdoa untuk mengakhiri kita punya aksi damai siang hari ini. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan bahwa kita berjuang dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah hal-hal yang baik. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kebenaran itu tidak dibatasi oleh hukum. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan, terutama kepada bapak-bapak polisi yang hari ini kena panas bersama kami orang Papua. Kami orang Papua adalah bangsa yang cinta damai. Amin. Kami berjuang dengan damai. Tuhan Yesus ajar kami bahwa pukul pipi kanan, kami kasih pipi kiri. Kami berjuang dengan damai. Kami berdoa supaya semua perjuangan ini pada akhirnya hanya untuk kemuliaan bagi Yesus Kristus. Amin. Kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami orang Papua menyampaikan isi hati kami ke hadapan pemerintah.